Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anak, kalau dalam pertemuan minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas tentang akidahnya, sekarang kita mulai memasuki pelajaran akhlaknya tentang sikap perilaku kita ya. Anak-anak pasti tahu bahwa akhlak itu pada dasarnya dibagi menjadi dua ya. Ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercelah. Akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak yang tercela yang harus kita hindari, yaitu tentang riya dan nifak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian riya. Apa sih riya itu? Riya kalau menurut bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan kalau menurut istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain berupa barang maupun perbuatan yang baik yang dilakukan dengan maksud agar mendapat pujian dari orang lain. Jangan sampai kita riya ya, karena riya itu adalah termasuk perbuatan yang haram, yang dilarang oleh agama dan harus kita hindari. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang dalil yang menerangkan tentang riya. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu tadi adalah dalil tentang riya ya. Jadi riya itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh agama dan merupakan akhlak tercela, termasuk syirik kecil yang hukumnya haram, maka harus kita hindari ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang macam-macam riya. Riya itu dibagi menjadi dua macam. Satu, riya di dalam niat. Dua, riya di dalam perbuatan. Yang dimaksud riya di dalam niat yaitu riya yang berkaitan dengan hati. Di hati kita ada riya ya. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan itu adalah tergantung kepada niatnya. Maka kalau di dalam niat kita itu ada riya, sudah pasti perbuatan yang kita lakukan itu akan dipenuhi dengan riya. Jadi ada dalam perbuatan kita, yaitu kita selalu ingin memperlihatkan perbuatan baik kita di depan orang lain agar kita mendapatkan pujian, perhatian, atau sanjungan dari orang lain. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Anak-anak perlu ketahui, orang yang selalu riya dalam perbuatannya ini termasuk orang yang munafik ya. Orang munafik jelek sekali. Jadi harus kita hindari ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya yaitu tentang ciri-ciri riya. Orang-orang yang selalu berbuat riya mempunyai ciri-ciri tertentu ya. Yaitu yang pertama adalah orang tersebut tidak akan berbuat baik jika tidak dilihat orang lain. Jadi dalam perbuatannya selalu ingin dilihat orang lain. Kalau tidak ada orang yang melihat, maka dia akan malas-malasan.
Yang kedua yaitu orang yang sukaria, dia dalam melakukan amal soleh itu tanpa ada dasarnya, hanya ikut-ikutan saja. Yang ketiga, di ucapan orang-orang yang ria itu selalu ingin menunjukkan bahwa dia adalah yang paling hebat, paling baik, paling pandai. Tidak pernah mau mengalah kepada orang lain. Dan yang keempat, dia akan tampak rajin dan penuh semangat apabila amal perbuatannya itu dilihat dan dipuji-puji oleh orang lain. Dia akan selalu memperlihatkan semangatnya. Tapi bila tidak ada yang melihat, maka dia akan malas. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya tentang akibat negatif dari perbuatan riya. Perbuatan riya itu bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi pelakunya. Di antaranya, yang pertama, perbuatan riya itu bisa menghapus pahala amal baik. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, perbuatan riya itu akan mendatangkan dosa besar bagi pelakunya. Karena perbuatan riya adalah termasuk perbuatan syirik kecil. Hal ini sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah yang artinya, sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Yang ketiga, akibat negatif dari perbuatan riya itu membuat pelakunya tidak selamat karena sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Jadi orang yang riya itu bahayanya seperti bahaya kekafiran. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang perilaku menghindari riya. Perilaku untuk bisa menghindari riya itu antara lain yang bisa kita lakukan adalah 1. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Yang kedua, kita harus melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Walaupun sebesar apa amal yang kita lakukan, harus kita lakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk menyembunyikan atau merahasiakan amal ibadah kita dari orang lain dan mengharap ridho dari Allah semata. Yang keempat, kita harus bisa mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal perbuatan yang kita lakukan. Yang kelima, kita juga harus bisa menghindarkan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Dan yang keenam, kita tidak senang memuji kepada kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena itu dapat mendorong pelakunya menjadi riya atau kebaikannya. Itu tadi anak-anak penjelasan tentang akhlak tercela riya. Untuk nifaq kita lanjutkan minggu depan ya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Allahumma amin. Anak-anak, marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loti mati Fir. Betul lama-lama. Tetap kerekam kok.